Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karenina Juniska dengan NIM M1D1200026. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai apa saja sifat wajib, sifat mustahil, dan yang harus ada pada Allah maupun Rasul. Baiklah, yang pertama sifat wajib pada Allah. Yang pertama itu ada wujud, yang artinya ada. Ada di sini maksudnya Allah itu selalu ada dimanapun kita berada, dan Allah itu pasti ada dan tidak diperanakan atau tidak diciptakan oleh siapapun. Yang kedua yaitu qidam, artinya terdahulu atau awal. Maksud terdahulu atau awal di sini yaitu Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Yang ketiga, baqo, artinya kekal. Kekal di sini maksudnya Allah itu tidak akan pernah punah, tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah binasa. Dan tidak ada akhir bagi Allah itu. Yang keempat itu adalah muhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Maksudnya itu Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya, dan tidak ada satupun yang mampu sebanding dengan Allah, dan tidak ada yang mampu menyerupai keagungan Allah. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya itu Allah itu mampu berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun, dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam, wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Maksudnya Allah itu dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh, kudrat, artinya berkuasa. Maksud berkuasa di sini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah itu. Yang kedelapan, iradat, artinya berkehendak. Maksud berkehendak di sini Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, bila ada kejadian apapun itu atas kehendak Allah, dan kita tidak bisa mengelak dari kejadian yang telah dikehendaki Allah. Yang selanjutnya ilmu, yang artinya mengetahui. Maksud mengetahui di sini Allah Maha mengetahui segala sesuatu apapun yang kita lakukan, baik itu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Yang ke-10 yaitu hayat, artinya hidup. Allah Ta'ala itu maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun tidak akan musnah. Dia kekal selama-lamanya. Yang ke-11 sama, artinya mendengar. Mendengar sini Allah maha mendengar segala ucapan yang kita ucap, baik yang diucapkan secara lisan maupun dalam hati, ataupun yang diucapkan secara bisik-bisik. Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar itu. Yang ke-12 basar, artinya melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah. Penglihatan Allah itu tidak ada batasnya. Yang selanjutnya kalam, artinya berfirman. Maksudnya Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. Makanya itu Allah berfirman melalui kitab-kitab. Yang selanjutnya qadiron, yang artinya berkuasa. Maksudnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang selanjutnya muridan, yang artinya berkehendak. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah mentakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Yang selanjutnya yaitu aliman, artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya hayan, artinya hidup. Allah Maha hidup, dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Yang selanjutnya yaitu adalah sami'an, artinya mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar, maha mendengar, dan tidak ada yang terlewatkan bagi Allah, dan tidak ada pula yang melampaui pendengaran Allah. Jadi segala sesuatu itu pasti didengari oleh Allah.
Ya, selanjutnya adalah basiron, artinya melihat. Allah itu maha melihat, melihat segala sesuatu dan menguasai hamba-hambanya. Baik itu perbuatan kebaikan maupun kejelekan, Allah selalu melihat kita. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu mutakalliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Artinya Allah itu berfirman melalui atau lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Yang selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Jadi sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada atau kebalikan dari sifat wajib yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada Adam. Adam itu artinya tiada. Jadi sifat ini kebalikan dari sifat wajib wujud yang artinya ada. Yang kedua hudus. Hudus itu artinya diperbarui atau ada yang mendahului. Yang ketiga fana. Fana itu artinya binasa dan kebalikan dari sifat kekal yang artinya selama-lamanya. Selanjutnya yang keempat yaitu mumatalatuhu lil hawadis. Artinya sifat mustahil ini mempunyai arti bahwa menyerupai makhluknya. Tentu ini merupakan kebalikan dari sifat wajib yang telah disebutkan tadi. Yang selanjutnya yang kelima yaitu qiyamuhu biyakhir, yang artinya berdiri dengan yang lain. Tentu sifat ini sangat berkebalikan dari sifat Allah yang tidak memerlukan yang lain. Yang selanjutnya ta'addud, yang artinya lebih dari satu. Tentu ini juga berkebalikan dengan sifat wajib wahdaniyah yang artinya esa atau tunggal. Yang selanjutnya ajzun, yang artinya lemah, yang merupakan lawan dari kudrat dengan arti berkuasa. Yang selanjutnya karoha. Karoha ini artinya itu terpaksa, yang berkebalikan dengan sifat Allah yang maha berkehendak atau segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu jahlun. Jahlun itu artinya bodoh. Dan tentu ini merupakan bukan sifat Allah, karena Allah maha sempurna dan sudah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Yang selanjutnya mautun. Mautun ini artinya itu mempunyai sifat maut, karena Allah itu tidak akan mati dan sifatnya itu kekal sampai kapanpun juga. Selanjutnya syamamun, yang artinya Allah itu enggak akan tuli dan Allah itu merupakan yang maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang selanjutnya amma. Amma itu artinya buta. Tentu ini juga merupakan sifat mustahil Allah dan berkebalikan dari sifat wajib yang artinya maha melihat. Yang selanjutnya bakamum. Bakamum itu artinya Allah SWT itu tentu tidak mempunyai sifat bisu, karena Allah maha berfirman dengan sempurna dan terbukti dengan terciptakannya kitab suci melalui perantara para nabi. Yang selanjutnya yaitu kaum nuhu ajizan, yang artinya lemah. Tentu sifat ini merupakan sifat mustahil yang berkebalikan dengan sifat wajib Allah yang artinya maha pencipta dari alam semesta dan beserta isinya ini, serta mempunyai kekuasa atas segala hal yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya yaitu kaunuhu karihan, yang artinya Allah itu tidak mungkin memiliki zat yang terpaksa, karena Allah maha berkehendak atas segala sesuatu dan tak ada seorang pun yang bisa mencegah Allah. Yang selanjutnya kaunuhu jahilan, yang artinya itu sifat bodoh. Tentu ini juga merupakan sifat mustahil yang berbalikan dengan sifat wajib yang artinya maha mengetahui dan maha melihat segala sesuatu. Yang selanjutnya kaunuhu mayitan, yang artinya mati. Jadi tentu Allah tidak pernah mati karena Allah sifatnya kekal, abadi selamanya. Selanjutnya kaunuhu asamma, yang artinya tuli. Allah tidak mungkin tuli karena Allah maha mendengar dan pendengarannya itu tidak terbatas. Yang selanjutnya kaunuhu amma,
yang artinya buta. Dan ini merupakan sifat kebalikan sifat wajib Allah yang artinya maha sempurna dengan penglihatannya. Dan yang terakhir yaitu kaunuhu abkama yang artinya bisu. Tentu ini juga kebalikan dari sifat wajib, karena Allah tidak mungkin bisu, karena Allah memiliki sifat maha berfirman dengan kata-kata yang sempurna dan telah tertuang dalam kitab sucinya, kitab suci Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu sifat yang harus ada pada Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu yang artinya memperbuat sesuatu yang mungkin terjadi atau yang mungkin tidak terjadi. Yang berikutnya yaitu sifat wajib Rasul. Jadi sifat wajib Rasul ini ada 4. Yang pertama sidik. Sidik itu artinya jujur. Jadi seorang Rasul itu sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada siapapun. Yang selanjutnya amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jadi semua perkataan Rasul itu pasti dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tablik. Tablik artinya menyampaikan. Maksudnya setiap Rasul Allah pasti menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Yang keempat atau yang terakhir ini yaitu fatonah, yang artinya kecerdasan. Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mampu memerangi kaum yang tidak sejalan dengan Allah dan mengajak di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu sifat mustahil yang ada pada Rasul. Yang pertama kizib, yang artinya dusta atau bohong. Tentu hal ini sangat tidak mungkin yang dimiliki oleh Rasul karena mereka terjaga dari sifat tersebut. Yang kedua yaitu khianat. Khianat ini memiliki arti tidak dapat dipercaya. Rasul adalah laki-laki yang dipilih langsung oleh Allah untuk menyampaikan atau menyebarkan agama Allah kepada umat manusia. Dan tentu sangat tidak mungkin juga apabila mereka mempunyai sifat yang khianat. Yang ketiga yaitu kitman. Kitman ini memiliki arti menyembunyikan. Seperti yang dikatakan yang tadi bahwa tidak mungkin juga Rasul memiliki sifat kitman. Tentu Rasul ini sifatnya menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh umat manusia. Dan sangat tidak mungkin juga mereka mempunyai sifat kitman ini. Yang terakhir yaitu baladah, yang artinya bodoh. Sudah diterangkan bahwa Rasul adalah laki-laki pilihan Allah, dan maka sangat tidak mungkin juga Allah memilih pilihan yang bodoh. Tentu para nabi dan rasul ini memiliki sifat yang cerdas. Dan selain sifat wajib dan mustahil, Rasul juga memiliki sifat yang harus ada pada diri Rasul, yaitu sifat jaiz. Rasul memiliki sifat jaiz satu, yaitu al-aradul basyariyah, yang artinya sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya. Sifat tersebut yaitu makan, minum, haus, lapar, sedih, senang, dan sebagainya. Namun sifat-sifat kemanusiaan ini tentu tidak mengurangi dan atau tidak menurunkan derajat seorang rasul. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.